Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih memiliki pakaian, kita memiliki pekerjaan, kita memiliki warisan, kita memiliki anak-anak, kita memiliki teman dan sahabat, dan terlebih kita memiliki Allah yang hidup. Apalagi yang membuat kita rendah diri? Apalagi yang membuat kita merasa tidak cukup? Maka dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa semua yang telah kita miliki pada saat ini, itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan, itu adalah pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada saya dan kepada kita semua. Maka dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kecukupan itu, firman Tuhan ingatkan kita, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Alasannya yang pertama adalah sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ketika kita nanti mati, kita tidak membawa apa-apa selain daripada cuman sepasang baju. Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Oke, baik. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Amin. Luar dalam sehat. Nah, baik, sesuai dengan tema kita pada bulan ini adalah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana manusia itu tidak pernah merasa puas. Apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang sudah dimiliki, tidak pernah merasa puas. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tema yang sama, adalah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, untuk mendasari membahas satu tema ini, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Kalau sudah menemukan, kita akan baca secara bersama-sama dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ke-10. Di bawah satu perikop mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang, ayat yang ke-6 sampai ke-10 kita akan baca silih berganti. Ayat yang ke-6 akan saya bacakan dan Bapak Ibu akan membacakan ayat yang ke-10 dan demikian selanjutnya. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1, 2, 3 ya. Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita yang berbahagia yang telah membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita harus mengerti dulu, atau ada satu pertanyaan, apa sih pengertian kita tentang yaitu kecukupan itu? Apa dalam pikiran kita, apa pemahaman kita, apa pengertian kita tentang yang namanya kecukupan? Nah, kalau saya boleh kasih tahu bahwa pandangan umum di mana semua kita sudah didoktrin dari kecil sampai sekarang, pandangan tentang kecukupan itu adalah yang pertama, yaitu yang sudah kita pahami dan sudah kita mengerti adalah yaitu tidak kekurangan uang. Jadi orang yang berkecukupan itu kalau dalam pengertian kita, pemahaman kita adalah orang yang sudah kecukupan itu adalah tidak kurang uang, kalau boleh lebih. Mungkin juga dalam pengertian kita adalah yang sudah didoktrin dari kecil sampai sekarang ini, kecukupan itu adalah punya rumah yang layak. Nah, kalau bisa jangan hanya kata layak deh, tetapi kalau bisa lebih daripada layak. Nah, itu pengertian kita tentang kata cukup itu. Kata cukup itu juga dalam pengertian kita adalah punya kendaraan. Misalnya punya mobil, punya rumah yang layak. Nah, itu adalah pandangan-pandangan kita mengenai kecukupan ini. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebaliknya, jikalau kita tidak memiliki ketiga hal ini, baik itu tentang masalah keuangan,
baik itu tentang masalah rumah misalnya, baik itu tentang masalah kendaraan, kita tidak memiliki kecukupan dalam hal ini. Sebaliknya, keuangan kurang misalnya, belum punya rumah yang layak misalnya, belum punya kendaraan yang bagus misalnya, mobil atau motor, maka orang-orang tertentu, saya katakan ini orang-orang tertentu, mereka akan terus mengeluh, mereka akan terus mengeluh dan menyerah. Sepertinya tidak ada semangat hidup. Jadi karena tidak ada keuangan yang cukup, karena tidak punya rumah yang layak, karena tidak ada kendaraan yang layak, maka sebaliknya dalam pandangannya kecukupan itu karena tidak terpenuhi, maka dia mengeluh terus-menerus secara berlebihan. Karena juga tidak ada kecukupan ini adalah dia cerita ke sana kemari. Bapak Ibu tahu nggak? Keadaan saya seperti ini loh, keadaan saya seperti ini, keadaan saya. Bahkan ada yang bikin status di media sosial, dia ceritakan bagaimana kesusahannya, dia ceritakan bagaimana kesulitannya. Saya itu tidak punya uang yang cukup, saya itu tidak punya rumah yang layak, saya itu tidak punya kendaraan yang layak. Bahkan juga dia menjadi orang yang pengen dikasihani, mengemis-ngemis yang berlebihan, meminta-minta berlebihan. Nah, ini tadi akibat daripada kecukupan yang dalam pengertian yang sudah didoktrin dari sejak kecil sampai hari ini. Karena dalam pandangannya kecukupan itu adalah punya keuangan yang cukup, kalau bisa berlebih, punya rumah yang layak, dan punya kendaraan dan lain-lain yang berlebihan. Itu pandangan kita mengenai kecukupan. Tetapi di balik itu, sebaliknya, kalau kita tidak memiliki kecukupan ini, maka kita akan menjadi orang yang begitu lemah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu mewaspadai atau antisipasi tentang pandangan atau pemikiran-pemikiran yang demikian. Mengapa? Orang yang mengalami hal demikian, baik itu menceritakan kepada orang lain, baik itu cerita ke sana kemari, dan juga dikasihani, itu terkena apa? Yaitu mental. Dia menjadi orang yang inferior, rendah diri jadinya. Karena apa? Karena hal yang demikian. Nah, ini perlu berhati-hati kita semuanya, baik anak-anak, baik orang tua, masalah tentang kecukupan ini. Karena kita tidak memiliki hal yang demikian, yang cukup, misalnya keuangan, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Maka karena kita tidak memiliki itu, kita menjadi orang yang rendah diri. Nah, akibatnya apa? Kita menceritakan ke sana kemari, kita pengen dikasihani. Itu akibat dari pengertian kita yang salah tentang kecukupan itu sendiri. Maka itu adalah mental, masalah mental. Maka muncul yang disebut-sebut atau yang ada slogan-slogan apa tentang mental? Mental tempe. Bapak Ibu pernah dengar? Mental tempe. Jadi dia begitu rapuh. Karena apa? Karena masalah mental, karena masalah tentang kecukupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya dan kita semua, kita diingatkan supaya pengertian kita tentang kecukupan itu harus benar, supaya kita tidak menjadi orang yang inferior, yang rendah diri. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, tidak boleh menjadi orang yang rendah diri, karena kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang hidup,